Wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PMK Migas di sini akan menjelaskan tentang proses dewaxing. Di sini saya bersama dua teman saya, Gilbert Labatar dan Muhammad Maru Gomez. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh Gilbert Labatar. Ya, terima kasih. Jadi dalam proses pembuatan paraffin wax itu terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama wax blend yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, cara keduanya itu make dewaxing. Make dewaxing adalah proses pengurangan semaksimal mungkin waxy komponen dari bentuk type paraffins dalam loop oil stock agar mendapatkan suatu power point serendah mungkin dengan cara pelarutan menggunakan pelarut solvent. Dari semua pelarut solvent, maka MAC yang merupakan pelarut yang paling banyak digunakan untuk proses dewaxing. Biasanya, proses dalam MAC dewaxing digunakan solvent campuran, yaitu MAC dan solvent aroma, dengan perbandingan 52% dan 48% volt. Sedangkan pelarut MAC dapat juga berupa benzen, tulen, dan silen yang tidak melarutkan lilin pada temperatur rendah. Dari ketiga pelarut aromatik ini, tulen adalah pelarut yang paling baik. Yang pertama adalah solvent. Maksud dan tujuan dari solvent pelarut yang digunakan dalam proses MAC dewaxing antara lain. Yang pertama, untuk memisahkan minyak dengan sempurna terhadap wax pada suhu wax itu. Kedua, memberikan peningkatan efisiensi pada waktu filtrasi, terutama pada wax-wax yang bercabang pendek dan rantai lurus. Untuk proses pada MAC dewaxing, seperti diketahui bahwa kristal-kristal wax dapat timbul mengendap pada penurunan suhu sampai mencapai suhu di bawah titik lutut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendinginan. Dasar ini dapat dikembangkan dengan cara yang baru, yaitu menambah zat pelarut yang dapat melarutkan minyak dan mengkristalkan sendiri wax dengan penambahan solvent. Dengan penambahan solvent ini akan terjadi perbedaan suhu sekitar 200 derajat Celcius yang tergantung pada jumlah solvent yang digunakan. Meskipun demikian, masih ada beberapa akibat yang harus dihindarkan, yakni melarutkan wax di dalam solvent dapat memisahkan tep-tep wax untuk mempertinggi kecepatan filtrasi. Untuk melakukan proses MAC dewaxing, kita harus memperhatikan komposisi daripada solvent. Solvent yang digunakan pada campuran antara MAC dan aromatic solvent, benzen, xylen, tulen. MAC berfungsi sebagai pengendap wax dan aromatik bertugas untuk meningkatkan dan melarutkan minyak dalam solvent. Akan tetapi pemakaian maksimum MAC di dalam solvent harus tertentu. Yang berikut, pelarutan solvent. Mula-mula solvent ditambahkan kepada umpan, kemudian baru dilakukan sealing dan suhu diatur sedemikian rupa sehingga viskositasnya baik untuk dilakukan filtrasi
Pengakuan solvent harus minim mungkin, di samping untuk mengurangi biaya operasi, juga untuk mengurangi beban sealing dan recovery. Dengan menggunakan solvent yang tepat, maka ukuran kristal atau bentuk kristal akan baik, dan ini menentukan efisiensi filtrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya itu sistem filtrasi. Mengingat bahwa proses dewaxing ini secara kontinu, maka sistem filtrasinya pun harus dapat dilakukan secara kontinu, yaitu menggunakan rotary drum filter, apalagi sistem vakum. Selanjutnya pelarutan dingin atau pencucian dingin. Untuk menjaga tetap stabilnya campuran dan menambahnya daya larut minyak pada waktu filtrasi, maka dilakukan pelarutan dingin atau pencucian dingin, dan keadaan ini makin lama makin dikurangi untuk mencegah timbulnya buntuan pada filtrasi. Selanjutnya pelarutan panas. Dengan pelarutan dingin yang terus-menerus akan mengakibatkan pengendapan wax lebih banyak dan lebih kompak, dan ini tentu saja akan mengakibatkan pengurangan kecepatan filtrasi. Oleh karena itu diperlukan diadakannya pencucian larutan panas, yang ini bertujuan untuk mempertinggi daya larut minyak sehingga mudah difiltrasi dan untuk menghindari terjadinya buntuan. Soalnya proses filtering atau filtrasi. Nah, pada proses ini untuk mengambil minyaknya atau waxnya, maka perlu dikenakan proses berikutnya adalah proses filtrasi. Nah, proses filtrasi bila dikehendaki secara kontinu, maka diperlukan proses rotary drum vacuum filter. Permukaan cairan atau campuran wax dalam bak drum filter harus dijaga konstan untuk menjaga permukaan yang konstan pula. Di dalam filtrasi dilakukan dua pelarutan atau pencucian, yakni pencucian dingin dan pencucian panas. Minyak yang larut dalam solvent dapat masuk dalam proses drum karena pengaruh kevakuman, dan ini bisa dialirkan ke proses recovery. Nah, proses recovery. Proses recovery ini ada dua macam. Yang pertama itu dewax oil recovery, yang kedua adalah wax recovery. Yang pertama itu di dewax oil recovery, yaitu cara mengambil minyak yang telah dihilangkan waxnya. Solvent yang telah melarutkan minyak sudah tidak aktif lagi untuk memperoleh solvent yang aktif. Maka cairan filtrat yang terdiri dari solvent dan minyak ini dapat dilakukan proses regenerasi atau yang disebut proses dewax oil recovery. Nah, boiling range untuk minyak dan solvent berbeda besar sehingga mereka dapat dipisahkan dengan cara fisis, yakni cara distilasi. Yang selanjutnya itu proses wax recovery. Seperti dengan dilakukan pencucian panas, maka sebagian wax larut pada solvent. Untuk memperoleh solvent ini perlu dilakukan wax recovery. Dapat dilakukan secara pada tekanan rendah dan tekanan tinggi, pula dengan menaikkan temperatur. Dengan ini diharapkan. Selanjutnya itu ada inert gas. Inert gas ini adalah gas yang tidak dapat dibakar, seperti halnya N2 dan CO2 dan lain-lain. Tujuannya itu untuk menghilangkan wax yang menempel pada lubang-lubang filtrasi sehingga wax mudah terlepas, dan di samping itu juga untuk melindungi proses dewaxing terhadap lingkungan luarnya. Nah, gas inert ini sebagai blanket atau selimut sehingga tak mudah terjadi kebakaran. Gas inert ini pula diperoleh dari hasil pembakaran gas-gas propan, metan, dan etan. Contohnya kondisi operasi. Seperti diketahui bahwa proses dewaxing proses yang tidak bolak-balik atau sekali jadi, sehingga proses ini mahal. Untuk memperkecil atau memperendah biaya operasi, misalnya harus menunjukkan kondisi operasi yang baik seperti pada proses pendinginan filter drum. Nah, prinsip kerja dari filter drum ini sendiri adalah tekanan di luar drum adalah tekanan atmosferik, tetapi di dalam drum mendekati vakum. Drum ini dimasukkan ke dalam cairan yang mengandung suspensi padatan, lalu diputar dengan kecepatan rendah. Nah, cairan yang tertarik melalui filter close karena tekanan vakum, sedangkan padatan tertinggal di permukaan luar drum membentuk cake. Nah, cara kerja dari filter drum ini sendiri seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau RVF atau rotary vacuum filter, bekerja secara kontinu. Setiap putarannya terdiri dari cake formation,
kick washing jika diperlukan, drying, dan kick discharge. Selama perputaran drum, tekanan vakum menarik liquid melalui medium filter atau clutch di permukaan drum yang menahan padatan. Tekanan vakum mendorong gas atau udara melalui kick, dan gas tersebut akan mendorong liquid masuk ke dalam make dewaxing. Nah, ini feed yang dimasukkan, kemudian akan dilakukan proses kristalisasi melalui chiller atau cooler pendingin. Yang pertama melewati steam heater, melalui dengan steam, kemudian melewati HE, baru kemudian ke pendingin. Nah, di itu maka akan terjadi prosesnya kristalisasi, proses pertama dari tahap make dewaxing. Kemudian lanjut dari proses kristalisasi menggunakan rotary filler akan memisahkan dua produk dari oil dan gas oil tadi. Yang pertama itu adalah waxnya, dan kemudian ada dewax oil. Nah, wax itu akan dilanjutkan ke heater yang atas, sedangkan dewax oil langsung ke heater yang bawah, ke dewax oil evaporator. Nah, untuk yang wax yang tadi akan dimasukkan ke heater. Di sana akan dipanaskan sehingga terpisah antara wax dengan oil yang masih sedikit tercampur. Kemudian akan ditambung ke slag wax evaporator dan dipanaskan kembali, dan uap yang dari wax tadi akan menjadi solvent yang akan dimasukkan ke rotary filler. Nah, dari sana kan uap-uapnya itu dicampurkan dengan solvent. Jadi wax solvent itu adalah solvent yang tercampur dengan wax yang telah menguap tadi, dimasukkan ke rotary filler. Kemudian slag waxnya hasilnya yang berat akan turun ke bawah dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Begitu juga dengan dewax oilnya. Dewax oil akan dimasukkan ke heat exchanger akan dipisahkan sesuai dengan ini batas panasnya dari minyak dan wax. Kemudian langsung masuk ke heater pemanas, lalu dimasukkan ke dewax oil evaporator. Sama seperti slag wax evaporator, uap dari dewax oil akan masuk ke solvent, lalu dihubung dengan solvent menjadi was solvent dan dimasukkan ke rotary filler. Dewax oil atau produk dari dewax oil evaporator akan dilanjutkan ke pemisahan selanjutnya. Nah, sekian energinya. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.